元気ですか？しばらくね、私は動画をあまり作ってないし、だってさ、忙しいんだから仕事がね. Kali ini di video ini aku mau ngebahas, ya kita mau sharing-sharing aja sih biasa ya. Pengalaman aku dulu magang gitu kan. Ada beberapa yang nanya kayak kalau dulu kakak magang tuh di mana, ngapain, kerjanya apa gitu kan. Nah, kan udah banyak tuh aku bahas tentang Tokuti Gino. Nah, untuk yang kali ini aku bahasnya tentang dulu aku magang ke Jepang itu prosesnya seperti apa dan ya aku kerjanya apa gitu kan. Nah, oke. Jadi aku tuh magang itu 2013 sampai dengan 2016 karena waktu itu aku tuh apa sih ya, kayak gimana ya, nasib-nasiban gitu kan. Dulu tuh aku tuh di sekolahan aku di pelayaran, jadi aku dulu tuh sekolah di pelayaran memang mengambil jurusan tentang pengolahan hasil laut gitu loh, jadi di perikanan gitu. Nah, terus ikut seleksi ke Jepang sampai akhirnya dinyatakan lulus. Itu juga tidak mudah, benar-benar melewati proses yang cukup panjang sampai 1,5 tahun ya. Terus itu aku seleksi ikut tes ini itu, dari tes fisik, terus dari tes fisik, tes matematika juga ada, terus sampai interview gitu. Dan memang karena memang yang diambil tuh kayak fresh graduate gitu kan, yang habis lulus, jadinya bahasanya di situ ya memang tidak dipakai gitu. Jadi kita pure memang 100% menggunakan bahasa Indonesia, nanti ada penerjemahnya gitu. Dan ngeblank banget kan, kayak ditanyain di interview, dan itu kayak baru pertama kali kerja langsung untuk interview ke Jepang gitu, kerjanya langsung di Jepang gitu. Jadi ya kayak ya udahlah, nasib-nasiban gitu loh. Aku sampai telepon mamaku yang kayak, mah ini gimana ya, ada interview, ada tes ke Jepang, tapi nanti jangan terlalu berharap ya, kayaknya sih aku mah nggak lulus, aku tuh bilang gitu. Terus akhirnya seleksi di sekolah aku dinyatakan lulus, sampai akhirnya aku ikut ke Jakarta, seleksi ke Bandung. Itu bertemu dengan beberapa teman dari SMK pelayaran yang lain. Terus sampai akhirnya ya udah aku keambil gitu. Nah, itu rencananya berangkat itu 2011 karena aku lulus kan 2010. Itu ikut proses-proses sampai 2011 Maret harus April ya, April harusnya berangkat, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Asik. Deng 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 deng, harusnya musiknya dramatis gitu ya. Tsunami 2011 ya, Maret itu Jepang ada tsunami, dan kebetulan di tempat aku magang itu kena gitu. Jadi perusahaannya hanyut rata. Nah, terus akhirnya ya di cancel dong karena tsunami itu tadi. Jadinya aku tidak bisa berangkat ke Jepang ya, dengan alasan ya perusahaannya rata coy, sama udah bener-bener kayak hancur semuanya. Jadinya aku di cancel, dan dari situ kayak ya udahlah, mikir kayak kayaknya madesu deh untuk ke Jepang, kayak udah nggak ada harapan, putus harapan. Dan di zaman aku itu kan LPK bener-bener aduh masih sedikit ya, adanya tuh kayak dari JIK, IMM gitu doang kan. Dan aku kayak nggak punya link untuk masuk ke LPK, dan memang nggak sehits sekarang gitu lah ya. Jadinya ya udahlah, ngeblank, ya udahlah pasrah, kerja aja apa adanya di Bali. Aku bilang dulu kerjanya di Bali sampai jadi sales, sampai pokoknya aku yang penting dapat kerjaan gitulah ya intinya. Nah, terus nggak tahu kenapa, karena memang mungkin nasib ya, ini bener-bener aku mengandalkan nasibku, nasib baik, dan mungkin memang sudah jalannya aku ke Jepang gitu kan. Jadinya ikut tuh ditelepon, ini kayaknya kamu masih minat nggak untuk kerja ke Jepang. Hah, ke Jepang emang bisa gitu kan. Aku pikir kan udah nggak bisa kok, bla bla bla. Singkat cerita akhirnya aku ikut lagi, dan tanpa interview karena dulunya udah di interview dan memang sudah dinyatakan lulus gitu kan. Ya udah, dia ikut proses, berangkat deh ke Jepang itu 2013 April. Jadi memang pas mekar-mekarnya bunga sakura ya sih. Norak dong banget, norak abis guys. Nyampe di Tokyo gitu kan, itu kalau nggak salah dulu 6 orang didampingin sama senseiku. Jadi kita bertujuh, terus turun kan terus dari Narita, naik Shinkansen gitu, yang kereta super cepat itu loh ya kan. Aduh, kayak
wow gitu kan, wah ternyata numpak ini yo cepet yo keretanya gini-gini sih, kayak ya udik lah ya, pasti nggak ada juga kan Shinkansen di Indonesia, ada sih tapi masih dibuatkan. Jadi dengan kenoraan naik Shinkansen, terus aku ingat banget tuh pertama kali itu tuh kita disuguhkan kayak bento gitu, itu makan, pokoknya aku iuh banget, nggak bisa makan, kayak yang kayak panganan apa ya karena rasanya blas gitu kan, kayak oishikuna itu kan ya tabe zuraishi. Terus minumnya itu ocha, aku pikir ini teh ya, kayak teh botol sosro gitu kan, taunya bener-bener ocha yang enggak ada gulanya, pewahait, makin gak karu-karuan kan akhirnya. Tapi kayak kita tuh dipaksa kayak ya makan, namanya kita udah dibeliin, udah disediain, terus nggak dimakan kan nggak enak ya. Sampai soalnya dia tuh kayak nanya-nanya, uhi zenbu tabete yo, makanya harus dimakan, nggak boleh kalau nggak habis gitu kan. Dengan terpaksa kayak makan, terus minum, nelen, pokoknya telan aja lah, yang penting habis gitu kan. Terus lewat habis naik Shinkansen gitu turun, kita jemput pakai mobil lagi untuk ke Kaisa, dan pas lagi mekar-mekarnya bunga sakura, jadinya kayak yang aduh norak pol yo, baru tahu sakura kayak apa gitu kan. Dan terus akhirnya ya udah kan. Nah itu kalau kalian tanya dulu bahasa Jepangnya kayak gimana tuh pas pertama kali ke Jepang, bakadata yo watashi hontoni zenzen sabera nashi, hontoni zenzen shabete nai shi, deg-degan, kayak tiba-tiba blank, apa berapa ratus kosakata itu kayak hilang. Bahkan itu aku ada pengalaman kayak kita di mobil ditanyain satu-satu, nah pas giliran aku tuh ditanya kayak thank you, waduh kayak gimana keadaan cuacanya gitu, nah kan sejuk, nah aku tuh lupa sejuk itu bahasa Jepangnya apa, kayak ngeblank gitu. Pas giliran aku kenapa kok nggak inget sih, kok ngeblank sih, tapi giliran teman ditanya tuh kayak dalam hati bisa jawab, tapi giliran kita sendiri tuh apa yo, kayak karena saking grogi, deg-degan gitu kan. Ya udah akhirnya aku kayak ngejelasin yang kayak do desu kane tuh harusnya Suzushi gitu kan, tapi kayak atsuku nai samuku nai, Suzushi desu ne, hai Suzushi desu, kayak baru itu artinya Suzushi, kayak aduh kok bego banget sih. Dan kayak bisa hai wakarimashita iye gitu doang sih ya. Bener, jujur banget aku tuh nggak bisa yang kayak lancar banget gitu loh ngomong bahasa Jepangnya gitu, kayak kayak BG banget sih, gimana sih caranya bisa bahasa Jepang lancar. Lihat sensei aku kan ngomong udah plak plang 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 gitu kan, ini kayak ya pengen sebenarnya bisa kayak gitu, tapi gimana caranya gitu. Tapi akhirnya karena keseringan ini ya, dulu pas di kerjaan itu keseringan banyak nggak bisanya, jadinya mau nggak mau setiap hari itu belajar gitu. Jadi itu memang otodidak, aku setiap hari menyempatkan diri ya 30 menit sejam itu untuk belajar bahasa Jepang. Besoknya aku terapin, terus aku nemuin kosakata baru, aku ajak ngomong orang Jepang gitu. Dulu kayak gitu. Nah itu kerjaannya, oke kita ke kerjaan. Jadi di perikanan itu dingin, pasti dong, karena kan suhu dalam ruangan meskipun musim dingin harus tetap sejuk, ya kan. Tapi nanti ada baju kerja yang hangat, ya maksudnya musim dingin ya agak hangat, kalau musim panas ya tipis gitu ya, sama sih kayak di pabrik yang sekarang gitu. Nah terus kayak berurusan dengan air, dan kebetulan aku di Miyagi, di Sendai, jadinya ya dingin ya, daerah atas kan dingin gitu. Jadi pas musim dingin ya lebih dingin gitu karena turun salju juga gitu. Jadi kerjaan aku tuh motong ikan seperti ini. Nah banyak ya jenisnya, ada ikan aji, ikan sanma, terus ada ika, cumi-cumi, terus ada ikan hoke, ada akawo, banyak jenisnya. Dan setiap ikan itu memiliki cara pemotongan, kiri katanya itu berbeda-beda. Nah di situ sih yang sulit pertama kali kerja itu, kayak yang aduh masuk gitu kan, ya masuk sama ya kayak gimana sebelum kita masuk ke pengolahan itu kan tetap cuci tangan apa segala macam gitu. Pas nyampe di gembanya tuh kayak yang aduh bisa nggak ya itu motong ikan. Orang Jepang tuh bener-bener kayak set 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 gitu loh, kayak
ya salah satu bagus kerjanya orang Jepang tuh mereka memikirkan gimana hasilnya bagus, cara mudah dan cepat gitu. Jadi itu sih biasanya yang diterapkan sama orang Jepang gitu kan. Pas pertama lihat itu kalau nggak salah ikan aji, set set set, kepalanya gini harus gini, aduh itu kayaknya susah banget ya kalau dipikir-pikir. Bentuknya nanti seperti ini. Nah itu tuh kalau salah meletek kepalanya tuh, atau kita terlalu ngekreknya terlalu apa ya, terlalu dalam kan bisa putus. Kalau putus tuh dibuang. Jadi kita tuh kayak diwanti-wanti jangan sampai ada yang salah. Nah itu aku sampai bener-bener pernah dicecer seharian kerja itu, yang lain udah bisa dan aku yang masih belum bisa. Mau nangis, udah nangis sih ya, kayak yang sehari aku disuruh, setengah hari dia suruh berdiri di deket senseinya, disuruh ngeliatin cara motongnya dia, udah nahan pipis, mau pipis takut bilang kan, banyak banget kan kayak yang pengen nangis banget. Yang lain udah bisa kerja, aku cuma disuruh berdiri sampai istirahat ngeliatin orang cara motong. Bayangin itu berarti masuk jam 8 istirahat jam 12, 4 jam itu cuma berdiri ngeliatin orang itu sekeliling, suruh ngeliat cara kiri kata orang-orang lain gitu kan. Dan itu cuma aku sendiri kan, aku yang paling nggak bisa gitu. Ya udah akhirnya kayak yang ada mental ya pasti kena banget, kayak yang pengen pulang main aja. Kalau telepon sama mama itu kayak yang mau nggak tahan pengen pulang, tapi alhamdulillahnya mamaku selalu kasih support kayak ya, ingat masa depan, untuk masa depan gitu kan, pilihan kamu jadinya ya ayo semangat pasti bisa gitu. Ya terus akhirnya kan udah jalan 3 bulan tuh masih aja banyak yang salahnya gitu. Maksudnya motong ikan jenis ini tuh aku tuh gimana sih, kok susah, kok nggak ngerti. Tapi beruntungnya kalau kerjaan motong itu duduk, jadi lumayan enak ya. Aku kayaknya kerja berdiri tuh nggak tahu sih, di sini kerja berdiri tuh kayak bener-bener dapat kekuatan gitu loh. Bisa akhirnya aku kerja berdiri ya, maksa sih walaupun setiap malam kaki sakit ya. Lalu dulu tuh duduk jadinya yang sakit pinggang gitu. Dan kalau kalian nanya berapa ribu ekor ikan yang kita potong, ya banyak banget. Karena ya bayangin ya kerjanya aja dari pagi sampai sore gitu kan. Lah terus selain juga memotong itu, nanti di situ diajarin juga kayak cara nyuci ikan gitu. Jadi dihilangkan darah-darahnya yang di bagian leher itu nanti dihilangin, terus dicuci. Terus nah kalau untuk pemberi rasa, jadi ikan itu kan nanti ada rasanya ya. Nah itu orang Jepang kita nggak ikut dilibatkan karena resep ya gitu. Terus nanti ikannya tuh dijejer di ami gitu, kayak apa ya, kayak ami, kayak saringan gitu, ditata, terus nanti tuh ditumpuk kerak gede-gede banget gitu, raknya tinggi juga. Terus nanti dimasukin ke kulkas, habis itu dimasukin ke freezer, baru nanti keluar. Kalau udah beku ikannya, di packing. Nah jadi bagian kita itu dulu tuh kalau magang itu bener-bener diajarin. Jadi beda ya dengan toko Tigino yang kayak tiba-tiba langsung dilepas gitu, udah wes ini kamu nanti plak 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 gini wes kerja gitu. Kalau magang itu dulu diajarin bener-bener di rolling. Misalnya 1 minggu kita diajarin untuk motong, terus nanti 1 minggu digilir, diajarin ke tempat cuci, terus ke tempat packing seperti apa, masukin ke kardus kayak gimana. Jadi itu ada jumbangnya dan itu berjalan sekitar 3 bulan. Nah setelah itu baru tuh diputusin gitu, nanti kamu di job mana. Dan rata-rata sih memang harus bisa motong ya, karena memang pokoknya itu motong gitu. Nah terus karena aku nggak, malas ya kalau di packing tuh kan berdiri, jadi aku kayak beralasan kayaknya aku lebih suka motong deh, dan kalau motong aku bisa cepat daripada di packing. Akhirnya di ACC dan akhirnya ya udah motong gitu nih. Lihat sampai tangan gue tuh bunyi klek 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 gitu. Tuh denger nggak? Sampai kayak gitu, tau gak sih, karena saking banyaknya motong. Dan aku tuh terbilang cepet kalau motong. Dan kenapa? Karena ada hasilnya gitu. Jadi misalnya sehari ini kita ngerjain berapa puluh ribu ekor gitu kan. Nah nanti tuh satu keranjang itu biasanya ikannya tuh diisi 24 ekor. Nah itu berapa susun tuh, berapa lembar kamu dapatnya itu nanti sama yang tukang nyuci kan diambil-ambilin tuh
keliling gitu dia. Itu ditulis kayak misalnya Iriani dapat misalnya ikan aji ya, dapat 54 keranjang. Biasanya orang Indonesia tuh paling banyak 1:3. Orang misalnya kita dapat 50 ya, orang Jepang tuh kayak 15, 20, lama banget. Emang kalau kita di Jepang itu awal-awalnya ya kayak nggak ngerti, tapi semakin kesini dari speed, dari kecepatan kita itu bisa melebihi orang Jepang, bahkan 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu loh. Dan akhirnya lebih ngertian kita daripada mereka, dari kerja, dari apapun ya ibaratnya. Ya lama-lama kayak ya bukannya menggurui guys, maaf ya, bukannya sombong, bukannya menggurui, tapi kayak ya hasil bagusan kita kerjanya gitu. Tapi ada dong di perusahaan kalian gitu kayak ternyata orang Jepang nggak nggak sebagus yang kita bayangin dulu. Kayak kita kan dulu sebelum ke Jepang bayangin ya kayak yang gimana nih nanti kalau kerja di Jepang pasti aduh orang-orangnya disiplin apa segala macam gitu kan. Tapi ternyata gak semuanya orang Jepang itu ya ada yang nggak bisa kerja, walaupun dia udah kerja berapa tahun di situ ya tetap banyak melakukan kesalahan, kerjanya masih lemot, itu juga banyak gitu. Nah balik lagi, jadi pekerjaanku seperti itu. Dan untuk masalah gaji, karena dulu di Kesenuma UMK-nya itu nggak terlalu banyak ya guys. Jadi dulu kalau nggak salah itu berapa sih, lupa aku per jamnya berapa, 700-an berapa gitu. Nah itu bersihnya kalau misalnya nggak lembur sekitar 10 mang, kalau lembur itu sampai 16 mang, 15 mang gitu sih. Dan ya ada kan di video aku 3 tahun aku kerja dapat apa aja, itu hasil dari Jepang gitu. Dan kalau pas magang itu banyak senengnya sih banyak ya, banyak juga sedihnya juga banyak. Tapi maksudnya gini, sedihnya itu kayak apa ya, wah rekoso gitu loh guys. Gimana ya, kayak ternyata kerja di Jepang itu nggak mudah. Aku sampai sekarang itu kayak bisa melewati semua itu kayak sebuah apa ya, wow akhirnya aku bisa gitu. Aku pikir tuh kayak yang ya berat banget, pada saat itu tuh berat gitu ya, nangis hampir setiap malam, apalagi pas di awal-awal ya, tahun pertama itu kayak aduh kok kerjaan kayak gini, di badan rasanya capek, mental kena, bahasa Jepangnya saya nggak bisa, pelengak-pelengok, sering dimarah, sering diomel, bahkan sampai ya kok kayak gini banget ya, nggak betah, nggak ada yang baik, kayak ngerasa dulu seperti itu. Tapi terus tahun kedua karena aku juga akhirnya membangun komunikasi dengan baik ya, dengan aku belajar, benar-benar aku belajar banget guys supaya aku bisa ngomong bahasa Jepang dengan baik dan lancar, supaya kalau ada masalah aku bisa jelasin, aku bisa membela diri. Jadinya itu benar-benar aku belajar bahasa Jepang mati-matian, dikarenakan otakku yang nggak mampu ya, maksudnya aku bukan orang yang pinter gitu, tapi aku mau belajar, itu bagusnya sih dari diri aku belajar sampai akhirnya terjalinlah komunikasi dengan baik sama karyawan di sana, sama orang Jepang. Ya udah akhirnya dapat keluarga gitu kan. Mereka baik, kita sering diajak makan, sering diajak keluar, sering diajak jalan-jalan ke tempat ini ke tempat itu, sampai akhirnya pas mau pulang itu jadi berat hati. Pas tahun ketiga tuh kan bener-bener tahun dimana kayak duit kayak semakin menggebu-gebu, kayak kok ternyata mau 3 tahun tabungannya cuma segini sih gitu kan, terus kayak kurang, terus tapi kontrak udah mau habis gitu, tapi nggak mau pulang gitu. Ya tahun ketiga tuh di fase yang kayak akhirnya nggak mau pulang, masih betah, enak banget di Jepang, terus nanti kalau di Indonesia mau ngapain bingung, nggak ada kerjaan harus gimana gitu kan. Kalau sekarang sih enak ya, bisa oper Tokugino, kalau zaman saya kan dulu nggak ada. Jadi tuh kayak aduh bener-bener kayak aku naik, kayak nggak mau, masih betah, masih mau di sini gitu. Tapi ya gimana lagi, karena kontrak jadinya ya terpaksa harus pulang gitu kan. Dan terus ya itu padahal fase dimana enak-enaknya ya udah pinter bahasa, ya nggak pinter juga sih, sombong amat anda, nggak, maksudnya bahasa sudah mulai bagus, terus pengen pengen ikut ujian lagi ke level yang lebih tinggi gitu kan, menggebu-gebu banget tuh, pengen nyari duit lebih banyak, terus kayak aduh masih pengen ke sana, masih pengen liburan ke sini gitu, terus kayak udah nyaman, udah makanannya enak, pokoknya intinya di fase nyaman tapi pulang gitu. Kayak kamu di fase yang pas lagi sayang-sayangnya terus ditinggal gitu. Jadi kayak yang ya gimana lagi gitu. Jadi
pas tahun ketiga tuh benar-benar tahun terberatnya, karena memang harus meninggalkan Jepang dengan keadaan kita tuh nggak siap. Kita tuh sebenarnya masih mau gitu kan, mau kerja, masih mau lanjut, tapi keadaan yang memaksa akhirnya pulang gitu. Ya terus pulang deh. Ya itu sih pengalamannya. Jadi memang nggak terlalu banyak ya guys ya. Kalau untuk kerja ya gitu-gitu aja, berat di pengolahan makanan, berat. Pada saat itu ya, karena magang kan, nggak ngerti bahasa, pasnya jujur berat banget. Terus kerjanya di air-air, jadi dulu aku tuh full, banyak banget jerawatnya, banyak banget. Ini alhamdulillah aku bisa hilang karena aku pakai pakai apa ya, kasih tau nggak ya. Ya jadi terus shimoyake juga, karena di tempat yang dingin ya, jadi aku shimoyake juga, perih banget di tangan, kayak pecah-pecah gitu karena terus harus kena air. Di kaki juga ya, di sela-sela kaki itu juga iya gitu. Jadi sering masuk angin, iya sampai sekarang pun juga sering ya masuk angin. Jadi wah, benar-benar perjuangan banget. Jadi Kensuse itu akhirnya banyak banget memberikan bekal, banyak banget memberikan ilmu, banyak banget memberikan pelajaran. Tidak hanya itu saja ya, kegaduhan di apartemen, yang berantem sama temen lah, yang gak akur sama temen lah, yang ini yang itu benar-benar banyak banget aku mendapatkan pelajaran yang berharga. Makanya sekarang Tokutei gini tuh kayak tinggal enaknya aja gitu loh. Kayak ya dulu udah pernah kok, dulu kayak gini kok, ada nggak cocoknya, udah tahu cara menanganinya seperti apa. Ngadepin orang Jepang yang kayak gini nih udah tahu gitu kan, ngambil hatinya gimana gitu. Jadi ya ini mungkin ada sedikit pesan buat newcomer ya. Kalau newcomer sih saya saran saya sih lebih baik ke magang dulu, baru nanti Tokutei Gino. Itu jauh lebih bagus sih, pembentuk. Jadi nanti kayak diri kita itu terbentuk gitu. Jadi kalau pas sekarang Tokutei Gino tuh kayak bener-bener tinggal menikmati. Karena dulu udah berjuangnya 3 tahun guys. Nangis gitu kan, nangis, badan remuk, hati remuk, mental hancur, belum lagi yang homesick gitu kan. Ya seperti itu sih. Jadi semoga sharing kali ini bisa memberikan pandangan ya terhadap kalian, bahwasanya aku dulu tapi pernah loh punya pengalaman kayak jatuh. Dulu pernah jatuh juga. Pernah, apalagi ke rumah sakit tuh bolak-balik sering gitu. Jadi ya ibaratnya kalau magang itu memang perjuangan ya, namanya Kensuse. Dulu kita tuh Kensuse, diplesetin jadi Kensusah gitu kan. Ya jadi susah-susahnya lagi di masa-masa sulit-sulitnya, bener-bener kayak perjuangan. Kayak kalau kita nanti melakukan hal buruk, takut image kita tercoreng, terus nama Indonesia tercoreng, jadinya nanti Kohai nggak bisa datang apa, kita banyak mengemban tanggung jawab. Belum lagi nanti kalau Kohai datang kita ngajarin gitu ya, kalau yang diajarin mau, kalau yang diajarin nurut, kalau yang diajarin bisa baik, kalau enggak kita lagi yang pusing, berantem lagi, bla 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 segala macem. Jadi itu kayak tumpuk jadi satu. Memang bener-bener berat banget, jujur Kensuse itu berat. Tapi pas tahun ketiga itu sudah ngerasa enak, pulang. Jadi ya gitulah, campur aduk ya. Tapi pada akhirnya aku sadar kayak itu ngebentuk diri aku jauh lebih baik. Dan sekarang alhamdulillah Tokutei Gino bener-bener kayak ngerasain kayak Jepang itu ya udah biasa aja. Ngobrol sama orang Jepang udah nggak ada deg-degannya, udah nggak takut, udah nggak, ya santai aja, slow gitu. Kayak ya kayak biasa aja, jadinya terjalin aja, ya ngalir aja gitu. Jadi ya itu sih mungkin ya bagusnya kalau kita magang dulu baru Tokutei Gino gitu. Guys, terima kasih buat kalian yang sudah support terus channel aku, yang sudah subscribe juga terima kasih banget, yang sudah mau nonton video aku juga terima kasih banget. Gambatte kudasai. Dan alhamdulillah kan udah bisa masuk kan ke Jepang. Oke, siapa tahu nanti ada waktu, siapa tahu ada kesempatan kita bisa bertemu di Jepang. Gambarimashou.